Selamat siang, selamat berjumpa lagi di channel YouTube Anpus Law. Perkenalkan, saya Raswan, mahasiswa semester 4 dengan NIM 231587784. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13 mata kuliah komputasi menarik. Komputasi numerik adalah salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam dunia teknik dan sains, karena memungkinkan kita untuk menyelesaikan permasalahan matematik secara efisien menggunakan pendekatan numerik dan algoritma komputer. Harapan saya melalui presentasi ini kita semua dapat lebih memahami konsep serta aplikasinya dalam kehidupan nyata. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai presentasinya. Dalam pertemuan pertama, menguasai konsep dan prinsip-prinsip sistem cerdas meliputi teknik representasi dan penalaran, teknik pencarian, agent, penggalian data, dan pembelajaran mesin, serta pengembangan aplikasi cerdas pada berbagai bidang. Kita diharapkan menguasai konsep dan prinsip-prinsip ilmu komputasi meliputi pengelolaan informasi, pengelolaan data multimedia, dan analisis numerik. Lanjut ke pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua ini, kita membahas masalah deskripsi komputasi dan mengapa kita perlu komputasi. Jadi komputasi adalah cabang ilmu yang secara khusus mempelajari pelaksanaan komputer menuju pada tujuan akhir. Jadi pada bidang teknik, komputasi berurusan dengan pemecahan persoalan-persoalan matematika yang muncul di bidang tertentu. Mengapa kita perlu teknik komputasi? Jadi teknik komputasi ini dapat menyelesaikan persoalan matematika secara eksplisit yang tidak tersedia. Karena itu perlu dukungan untuk mendapatkannya, yaitu dengan menggunakan penyelesaian numeris. Dalam persoalan komputasi, ada beberapa teknik dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu dengan simbolis. Jadi persoalan komputasi ini bisa diselesaikan dengan cara simbolis yang didasarkan pada manipulasi simbol-simbol saja. Yang kedua yaitu penyelesaian numerik. Penyelesaian komputasi yang hasilnya berupa angka-angka yang bertumpu pada kemampuan komputer untuk melakukan operasi numeris. Lanjut ke pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini kita membahas komputasi numeris menurut karya Bambang Triatmojo. Yang pertama, pengertian komputasi numeris. Di bab ini menjelaskan pengertian komputasi numeris adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diinformasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan atau aritmetik. Jadi berbagai permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan matematik. Apabila persamaan tersebut mempunyai bentuk sederhana, penyelesaian dapat dilakukan secara analitis. Tetapi pada umumnya bentuk persamaan sulit diselesaikan secara analitis, sehingga penyelesaian dilakukan secara numeris. Hasil ini dari penyelesaian numeris merupakan nilai perkiraan atau pendekatan dari penyelesaian analitis, atau disebut juga dengan eksak. Karena merupakan nilai pendekatan dari penyelesaian analis atau eksak, maka terdapat kesalahan nilai eksak. Kesalahan nilai eksak tersebut harus cukup kecil terhadap tingkat kesalahan yang ditetapkan. Ada beberapa kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan bawaan. Yang kedua kesalahan pembulatan, dan yang ketiga itu kesalahan pemotongan. Di bab 1.2 ini kita membahas kesalahan atau error. Yang pertama kesalahan bawaan adalah kesalahan dari nilai data. Jadi kesalahan tersebut bisa terjadi karena kekeliruan, kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Yang kedua yaitu kesalahan pembulatan. Ini terjadi karena tidak diperhitungkan beberapa angka terakhir dari sudut bilangan. Sehingga kesalahan terjadi apabila bilangan bentuk kesalahan seperti diberikan oleh persamaan 1.1 disebut dengan kesalahan absolut. Jadi kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan. Yang terakhir yaitu kesalahan pemotongan. Selanjutnya, kesalahan absolut dan relatif, di mana yang tadi kita jelaskan. Jadi kesalahan absolut itu kesalahan yang tidak menunjukkan besarnya tingkatan kesalahan. Bab selanjutnya 1.4 kita membahas yaitu Deret-Taylor. Persamaan Deret-Taylor merupakan dasar untuk menyelesaikan masalah dalam metode numerik, terutama penyelesaian persamaan diferensial. Jika suatu fungsi f dalam kurung x diketahui di titik xi dan semua turunan dari f terhadap x diketahui pada titik tersebut, maka dengan Deret-Taylor persamaan dapat dinyatakan nilai f pada titik xi tambah 1 yang terletak pada sudut x dari titik xi. Selanjutnya, diferensial numerik. Diferensial numerik digunakan untuk memperkirakan bentuk diferensial kontinu menjadi discrete. Diferensial numerik ini banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Bentuk dapat diturunkan berdasarkan Deret-Taylor. Diferensial numerik ini ada beberapa, yaitu yang pertama diferensial turunan pertama, diferensial turunan kedua, diferensial turunan lebih tinggi,
Untuk 1.6 kita membahas yaitu soal latihan saja. Jadi kita lanjutkan ke pertemuan keempat, kita membahas akar-akar permasalahan persamaan. Yang pertama itu dengan metode setengah interval. Metode pertama yang akan kita bahas adalah metode setengah interval, yang merupakan bentuk paling sederhana di antara beberapa metode yang akan kita pelajari. Jadi, metode ini adalah prosedur hitungan secara grafis untuk mendapatkan akar persamaan. Sedang logika dari prosedur hitungan diberikan dalam gambar. Gambarnya nggak bisa saya gambarkan. Nah, kita lanjut aja ke metode interpolasi linier. Jadi metode interpolasi linier ini adalah metode setengah interval yang dibahas di bab sebelumnya. Adalah mudah tetapi tidak efisien. Untuk mendapatkan hasil mendekati nilai eksak, diperlukan langkah iterasi yang cukup panjang. Jadi metode interpolasi linier ini dapat menutup kekurangan dari metode yang pertama. Nah, metode ini dikenal juga dengan metode false position. Selanjutnya yaitu metode iterasi. Metode iterasi digunakan untuk suatu persamaan untuk memperkirakan nilai akar persamaan. Jadi persamaan tersebut dikembangkan dari fungsi f dalam kurung x sama dengan 0 sehingga parameter x berada di sisi dari persamaan, yaitu x sama dengan g dalam kurung x. Selanjutnya di pertemuan kelima, apa itu regresi linier? Regresi linier merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui adanya tidak korelasi antar variabel. Analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Jadi pada regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Regresi linier adalah regresi yang variabelnya bebas, yaitu variabel x berpangkat paling tinggi 1. Untuk regresi sederhana, yaitu regresi linier yang akan melibatkan dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, seperti yang dirumuskan, yaitu y sama dengan a tambah bx. Selanjutnya, selisih taksir standar atau standar deviasi. Jadi, angka indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau mengukur jumlah variasi titik-titik observasi di sekitar garis agresi. Jika semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, selisih taksir standar sama dengan 0, menunjukkan pencaran data. Selanjutnya, selisih taksir standar berguna untuk mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam meramal data. Selanjutnya di pertemuan ke-9, karena pertemuan ke-7 dan 8 itu UTS, kita lanjut langsung ke pertemuan 9, yaitu kita membahas metode integrasi
numerik. Metode integrasi numerik adalah teknik untuk menghitung nilai aproksimasi dari suatu integral yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Metode ini sangat berguna dalam matematika, fisika, dan teknik untuk menangani integral kompleks dalam pemodelan analitik. Banyak integral matematis tidak bisa diselesaikan secara analitik. Jadi fungsi integral sering berupa titik-titik data, bukan bentuk analitik. Metode integrasi numerik yang pertama itu metode klasik. Jadi metode klasik ini integrasi membagi area menjadi segmen-segmen kecil. Dan di dalamnya ada metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup menggunakan nilai fungsi di ujung interval. Sedangkan metode terbuka menggunakan nilai fungsi di antara interval. Yang kedua yaitu metode trapesium. Jadi metode trapesium ini menjumlahkan luas trapesium di bawah kurva. Yang ketiga metode Simpson. Metode Simpson adalah metode menggunakan parabola melalui titik-titik. Kesimpulan dari metode ini, metode integrasi numerik sangat berguna untuk integral kompleks. Memperbanyak segmen meningkatkan akurasi hasil. Penting untuk memilih metode yang sesuai berdasarkan karakteristik fungsi dan kebutuhan akurasi. Kita lanjut ke pertemuan 10. Penyelesaian persamaan nonlinear dengan metode scan dan modifikasi label. Definisinya, definisi persamaan nonlinear adalah persamaan yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel-variabel bebas. Contoh f dalam kurung x sama dengan 0, di mana f dalam kurung x adalah fungsi nonlinear. Pentingnya penyelesaian linear persamaan nonlinear. Banyak masalah dalam sains dan teknik yang mengarah pada persamaan nonlinear yang perlu diselesaikan secara numerik. Selanjutnya, metode scan. Metode scan adalah metode numerik yang digunakan untuk menemukan akar persamaan nonlinear. F dalam kurung X sama dengan 0. Ini adalah metode interaktif yang menggunakan dua perkiraan awal untuk memperkirakan akar persamaan. Keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya tidak memerlukan turunan fungsi, kelemahannya memerlukan dua nilai awal dan tidak selalu konvergen. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode scan. Yang pertama, pilih dua nilai awal XO dan X1 sedemikian rupa sehingga F dalam kurung X0 dan F dalam kurung X1 memiliki tanda yang berbeda. Hitung nilai Xn tambah 1 menggunakan rumus metode scan.